Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya yang Pak Falah sayangi dan Pak Falah banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Melalui video ini kita akan melanjutkan belajar kita dalam mata pelajaran pendidikan Al-Qur'an Hadis, masih di bab pertama dengan tema menjadi pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan bekerja keras. Namun sebelum kita ke materi, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Dengan bacaan basmalah dan doa tadi dapat memberikan kemudahan kita dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari. Masih kita ingat materi pokok pada bab 1 itu ada 7 sebagaimana yang telah Pak Falah sampaikan di video sebelumnya. Di video kali ini kita akan fokus ke nomor yang ketiga, yaitu hadis riwayat Ahmad tentang ketaatan kepada Allah. Jadi kemarin pertama, kedua sudah, kita menuju ke yang ketiga. Seperti apa bunyi hadis riwayat Ahmad tentang ketaatan kepada Allah? Sebelum ke situ, ini adalah indikator pertemuan kali ini. Jadi KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 sudah ada di sini ditunjukkan dengan nomor. Kemudian ini untuk pengetahuannya, Ananda diharapkan setelah pembelajaran nanti bisa mengartikan hadis riwayat Ahmad tentang taat kepada Allah. Nah, kemudian untuk KI 4, Ananda diharapkan bisa mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Ahmad tentang taat kepada Allah. Jadi penilaiannya nanti adalah mendemonstrasikan hafalan. Berikut bunyi hadis riwayat Ahmad tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak bacakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Rawahu Ahmad. Ini adalah bunyi hadis riwayat Ahmad tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum nanti Ananda membaca secara keseluruhan, mendemonstrasikan hafalan secara keseluruhan, kita pelajari dulu membaca per bagian by bagian. Jadi potongan pendek nanti akan menjadi satu keseluruhan. Nah, kita baca yang baris yang pertama. Anna Rasulullahi, Bapak ulangi. Anna Rasulullahi, Bapak ulangi lagi. Anna Rasulullahi. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua, baris yang kedua. Sallallahu alaihi wasallam qala. Bapak ulangi. Sallallahu alaihi wasallam qala. Bapak ulangi. Sallallahu alaihi wasallam qala. Kita lanjutkan.
La ta'ata li makhluqin. Bapak ulangi baris yang ketiga. La ta'ata li makhluqin. Bapak ulangi. La ta'ata li makhluqin. Kita lanjutkan baris yang keempat. Fi maksiyatil khaliq. Bapak ulangi. Fi maksiyatil khaliq. Bapak ulangi lagi. Fi maksiyatil khaliq. Kita lanjutkan, ini berada di paling bawah dalam kurung. Rawahu Ahmad. Bapak ulangi. Rawahu Ahmad. Bapak ulangi sekali lagi. Rawahu Ahmad. Nah, bisa ya kita baca secara keseluruhan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata li makhluqin fi maksiyatil khaliq. Rawahu Ahmad. Nah, silakan Ananda bisa pause untuk dibaca-baca lagi. Kemudian nanti jika untuk menghafal dengan menggunakan yang panjang ini agak susah, silakan kembali ke membaca bagian per bagian tadi untuk mempermudah dalam membaca dan menghafalkan. Atau Ananda tidak yang sudah membawa buku paket bisa dibuka di halaman 13 buku paket pendidikan Al-Quran Hadis untuk kelas 11. Nah, kemudian artinya apa sih? Nah, ini arti perkata hadis riwayat Ahmad tentang taat kepada Allah kurang lebih seperti ini. Anna bahwasannya Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam kita lebih sering tidak kita artikan secara bahasa tapi pakai sallallahu alaihi wasallam. Qala ini sebenarnya arti dasarnya adalah berkata. Tapi karena ini dalam hadis maka diartikan bersabda. Kalau dalam Al-Quran qalallahu ta'ala berarti bukan berkata, bukan bersabda, tapi berfirman. Kemudian la itu tidak ada. Ta'ata ketaatan. Ta'ata sudah hampir sama kan bahasa Arab dan Indonesianya. Limakhluqin pada makhluk ini juga hampir sama. Arab dengan artinya. Fi itu di dalam. Maksiat ini juga sama Arab dan artinya. Khaliq sang maha pencipta atau yang maha menciptakan. Rawahu itu meriwayatkan Ahmad. Ini nama orang Ahmad. Itu ya. Kemudian arti secara keseluruhannya bagaimana? Nah, ini bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Maha Pencipta. Hadis riwayat Ahmad. Nah, maksudnya apa sih dari hadis ini? Sebenarnya hadis ini memuat tauhid dan kemurnian untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah bertauhid, memurnikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan kita itu hanya tertuju, hanya mengerucut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada seorang yang merintah kita selaku muslim untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan perintah Allah dan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib untuk mentaatinya. Jadi ketika ada seseorang yang memerintah kita dan perintah tersebut tidak bertentangan
atau sesuai dengan Al-Quran atau perintah Allah, maka kita wajib mentaati. Contoh, Bapak Ibu guru meminta Ananda untuk membaca Al-Quran di rumah, atau orang tua meminta Ananda untuk sholat berjamaah. Nah, itu tidak ada pertentangan dengan Allah melalui Al-Quran maupun sunnah Rasul. Jadi hukumnya wajib untuk ditaati. Namun sebaliknya, jika tidak sesuai dan bertentangan dengan perintah Allah dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka perintah tersebut tidak perlu ditaati, tidak boleh ditaati. Jadi sebagai contoh, kita sebagai muslim itu tahu bahwasannya meninggalkan sholat itu haram atau tidak boleh. Nah, ketika ada orang yang menyuruh kita untuk udahlah, tidak usah sholat saja, nah itu walaupun itu mempunyai kedudukan yang tinggi orangnya, kita tidak boleh taat kepadanya. Atau orang tua kita meminta kita, sudah tidak usah sholat saja, itu tidak boleh walaupun itu adalah orang tua kita. Jadi ketika ada dasar yang menyatakan bahwasanya kita harus taat kepada para pemimpin, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, ya perintah apapun kita hormati dan kita laksanakan selama itu baik. Tapi ketika orang tua, ketika para pemimpin kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu bertentangan dengan Al-Quran atau masuk kategori yang dilarang oleh Allah melalui Al-Quran, maka kita harus menolak, tidak boleh melaksanakan, atau haram hukumnya untuk melaksanakan, walaupun itu pimpinan kita maupun orang tua kita. Namun kemungkinannya sangat kecil. Masa ya orang tua mau menyuruh kita suruh mencuri? Masa ya pemerintah atau pimpinan kita meminta kita untuk meninggalkan sholat tanpa alasan yang jelas? Tentunya tidak. Namun pasti ada 1 banding berapa ribu atau berapa juta, pasti ada. Nah, itu kita sebagai kader Muhammadiyah, sebagai pelajar Muhammadiyah, kita tidak boleh tunduk kepada orang yang memerintah kita dan perintahnya itu bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita hanya tunduk, patuh dan taat kepada Allah, atau mentaati suatu hal juga karena pertimbangan ketaatan kepada Allah. Jadi konsepnya adalah mengerucut kepada Allah. Kita bertauhid, memurnikan tauhid kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan singkat yang bisa Pak Falah sampaikan. Dalam pembelajaran video ini, penilaiannya adalah Ananda diminta untuk mendemonstrasikan hafalan hadis tersebut. Jadi menghafalkan di depan kamera, kemudian direkam. Tentunya ya memberikan maksud penjelasan. Artinya tadi sudah, kemudian dijelaskan sedikit apa sih maksud hadis tersebut. Apakah sama dengan penjelasannya Pak Falah? Tidak harus sama. Apakah penjelasannya harus sama dengan yang ditulis tadi? Tidak. Yang jelas intinya harus sama, tapi dengan kalimat yang Ananda susun sendiri penjelasannya. Nah, itu. Dan nanti diberikan 1 contoh perintah yang boleh untuk kita tolak. Kemudian dilengkapi dengan
penjelasan kenapa sih kok boleh untuk kita tolak atau tidak kita laksanakan. Nah, nanti tahapan menghafal masih seperti biasanya, bisa Anda baca, pedoman persekolah juga bisa Anda baca. Nah, selamat mencoba, selamat belajar. Jangan lupa nanti dibaca di kolom deskripsi apa yang harus dilakukan, langkah-langkah selanjutnya setelah menonton video ini. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.